udah jangan terlalu naif lagi gitu. Udah selesai dengan pembuktian itu, Allah tunjukkan gitu. Seharusnya hidayah itu juga nyampe dengan bukti-bukti voice note yang sudah beredar, bukti percakapan dia dengan korban juga sudah ada gitu ya, mengajak itu sebagai kode kalau orang dewasa sudah mengerti mengajak berhubungan. Wow. Kita belum mau buka tuh. Itu. Jadi ya sudahlah berhenti gitu karena ini disinyalir memang sejak tahun 2014 ya, informasi dari almarhum Pak Rukial itu bahwa sudah ada MOU dengan pihak intelijen bahwa ini tidak boleh lagi ada perekrutan. Makanya program tilawah itu atau menyampaikan dan mengajak orang anggota baru untuk bergabung itu kan sudah tidak ada. Itu karena memang sudah ada MOU tidak boleh lagi melakukan itu untuk meluaskan jaringan gitu. Makanya kalau dibilang tadi akan saya datangkan 20.000, mana anggotanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, thank you untuk terus nonton sampai sedetik ini. Terima kasih udah di channel, udah mampir ke channel ini, tepatnya channel Ibrahim Haji Channel. Sekarang lagi sama Leni Siregar, ex wali santri Al Zaitun, yang kemarin pas di demo terkait Al Zaitun di Kemenak, itu orasi dan orasinya itu kemudian menjadi viral dan bikin heboh, teman-teman. Tapi abis itu ternyata si Syekh Panji Gumilang itu dipanggil di podcastin, diwawancara oleh Andi Noya di dalam program Kick Andy Double Check. Nah, kita semalam nonton ya di rumah masing-masing tentunya. Nonton Kick Andy itu dan ternyata ini kayaknya seru untuk kita komentarin, terutama dari sisi Leni sebagai mantan wali santri dan juga orang dalam yang tahu banyak tentang Al Zaitun. Nah, apakah benar semua pernyataan Pak Panji Gumilang di hadapan Kick Andy semalam? Nah, kita akan lihat bagian per bagiannya yang mau dikritikin sama Leni. Nah, Leni ini lagi-lagi adalah wali santri di Al Zaitun, ya udah puluhan tahun di sana sebenarnya ya, tapi sekarang udah enggak. Nah, sekarang kita apa kabar Leni? Kan gue ngomong sendiri sih gitu. Sorry teman-teman. Baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman mungkin lihat juga podcastan Leni sama Hanan sama Om Lim ya. Pasti seru Bang juga Dul. Tuh sama Bang Dul ya. Bang Dul juga ya. Nah, tapi kita sekarang kita nonton dulu yang dikatakan oleh Pak teman-teman. Jadi ini salah satu bagiannya yang menurut kita perlu dikomentari ya. Sekarang kita dengar apa kata Pak Panji. Indonesia, sahabat karib, ingin duduk bersama. Silakan. Memang sholat ini untuk apa? Sholat itu berdoa. Nah, mengapa ada orang lain? Saya tidak mengatakan beragama lain. Sahabat saya duduk. Terus saya nanti sholat bagaimana? Silakan. Punya cara sendiri. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus diterapkan begitu. Dan tidak menyalahi. Mau apatah lagi ini sholat. Tidak akan mengganggu. Yang nggak boleh kan setan dan iblis yang kumpul dengan kita. Itu kan keyakinan Anda ya. Wah, keyakinan. Kalau nggak yakin untuk apa dilaksanakan? Iya. Walaupun orang lain yang mengkritik Anda punya keyakinan yang berbeda. Berdasar keyakinan orang. Undang-undang dasar kita ini memberikan kebebasan menjalankan agamanya dan keyakinannya dan kepercayaannya. Terus apa yang dikatakan sesat itu? Coba Mas Andi simpulkan apa sesatnya kalau bisa. Berzinah itu, walaupun dalam undang-undang dasar itu dibolehkan menjalankan agama berdasarkan keyakinan masing-masing, di sini dia sebagai pimpinan pesantren gitu ya. Tentunya sebagai role model, tentunya juga harus mengacu kepada boleh dibilang istilahnya standar untuk menjalankan aturan dalam beribadah gitu ya, dalam agama Islam. Mungkin juga ijtima para ulama-ulama bagaimana memahami, menafsirkan tata cara ibadah itu. Jadi nggak bisa juga keyakinan berdasarkan keyakinan diri sendiri gitu.
Jadi di sini banyak hal juga yang beberapa kali dia itu memaksakan keyakinan diri sendiri. Padahal ya banyak juga ulama-ulama ataupun cendekiawan-cendekiawan muslim yang bisa dijadikan teman untuk berdiskusi kalau dia tidak yakin dengan maksudnya dia punya pemahaman atau keyakinan sendiri gitu. Jadi tidak egois juga gitu memaksakan pemahaman keyakinan sendiri kepada orang lain, sampai kan alumninya juga heran gitu. Alumninya heran baru kali ini karena mereka mendapati syekhnya ini memasukkan perempuan dalam saf depan pada saat sholat. Dan baru kali ini juga khotibnya juga perempuan. Baru kali ini juga orang di luar agama Islam juga ikut sholat gitu. Nah, kalau memang dia yakin, kalau memang dia punya pemahaman sendiri, kenapa keyakinannya baru sekarang? Nah, itu aja dulu jawab. Jadi kalau memang yakin dengan prinsipnya begitu, harusnya dijalankan sejak dulu dong. Nggak sekarang gitu. Masa keyakinannya datang tiba-tiba gitu. Nah, itu aja dijawab aja dulu. Kenapa keyakinannya baru datang sekarang? Nah, sekarang kita cari lagi bagian-bagiannya dari videonya Kick Andy. Tadi itu satu bagian. Nah, sekarang ini adalah bagiannya yang lain. Mari kita saksikan. Kita dengarkan. Ya, kita Kemudian dengar. berkembang lagi. Ya, kembangkan terus. Ya, karena ini yang terjadi saat ini ya. Ya, Berkaitan dengan Al-Zaitun. iya. Pengakuan ini datang dari orang-orang yang katanya pernah jadi pengikut Anda, Iya. katanya pernah nyantri di sini atau pernah bekerja di sini, yang mengatakan bahwa di Al-Zaitun berzina itu dihalalkan. Ya, Karena nanti akan ada proses untuk pengampunan ya. dengan membayar 2 juta rupiah. Itulah. Kan ini mau dijatuhkan ini. Orang yang diserang ini mau dihancurkan minimal nama baiknya. Ya bisa saja disusun seperti itu. Apakah khalayak? Minimal Mas Andi. Lembaga pendidikan seperti begini. Terus melehalkan seperti apa yang ditanyakan tadi. Tidak bisa. Mungkin dari sana sini mereka menyerang tidak bisa. Nah, itu yang sensitif barangkali menurut mereka. Sensitif sebagaimanapun tidak ada di sini dan kami tidak ada. Oke. Oh, ya, jadi di sini kan ada sanggahan ya, ada bantahan dari Panji bahwa itu tidak benar gitu dengan menebus 2 juta rupiah. Gitu. Tapi bagaimanapun begini ya teman-teman, antara Al-Zaitun dengan komunitas orang dalam gitu yang terkait dengan Al-Zaitun itu tidak bisa dipisahkan. Juga dengan wali santri. Karena sebagian besar gitu ya, kembali lagi saya katakan belakangan terutama bisa dikatakan 97-98% itu wali santri adalah orang dalam. Yang bisa jadi sudah bertahun-tahun di sana gitu ya. Jadi kalau dikatakan tidak benar mengenai membayar sejumlah uang untuk menebus dosa, katakanlah demikian, itu tidak juga. Kenapa? Karena banyak juga yang melakukan perbuatan dosa gitu ya. Di sana itu Seru. memang solusinya membuat suatu pengakuan. Istilahnya itu adalah tahkim. Ini mungkin baru didengar sama teman-teman. Tahkim itu istilahnya untuk pengakuan dosa gitu ya, untuk menghapus atau berusaha menghapus dosa dari pelakunya supaya kembali bersih lagi atau berkurang dosanya gitu. Dan memang sepengetahuan saya dalam agama juga sodako itu fungsinya untuk membersihkan dosa.
salah satunya ya, fungsi sodakoh itu untuk membersihkan dosa. Tapi kalau dikatakan sepenuhnya untuk membersihkan dosa ya, saya tidak yakin juga, itu mungkin ulama yang lebih berhak mengatakan itu. Tapi kalau dibilang untuk solusi sepenuhnya membersihkan dosa, itu nggak benar. Gitu. Tapi memang ada terjadi bahwa kalau ada pengakuan berbuat dosa di orang dalam itu, setelah mengaku dosa, menulis kronologis, melakukan tahkim gitu kepada ulil amri, itu pasti disuruh untuk membayar sejumlah sodakoh. Itu untuk semampunya dia. yang berdosa Atau ditarget dari ulil yang amri. dosa gitu ya. Ya, Oh, kalau dia nggak dosa enggak kali ya. enggak, ini untuk yang tahkim atau untuk pengakuan. Nah, gitu. jadi teman-teman begini, kalau dari sisi sosial media, jadi itu udah banyak risetnya sebenarnya sejak era sosial media ini naik daunnya itu, orang emang kayak orang ngegosip. Kita kalau kedengar gosip, seneng gosip baik apa gosip buruk? Gosip jelek kan. Dengar, oh si Anu ini, oh si Anu kena narkoba, wah kayak gitu, itu seneng tuh. Oh si Anu apa gitu ya. Makanya sekarang ya belakangan ini lagi banyak konten tentang macam-macam lah, pokoknya yang negatif-negatif. Nah ini juga, ini pasti ujung-ujungnya awalnya adalah sebuah gosip. Jadi seolah-olah Al Zaitun seperti itu. Makanya kalau kalian lihat di kontennya Kick Andy itu, Andi Noya kan mengatakan ini kata orang di luar sana. Nah ini juga beliau juga nggak bisa memastikan gitu bahwa kabar itu benar atau tidak. Tapi sudah diklarifikasi tadi oleh ex orang dalam, biasanya apa? Orang yang berdosa ya, mengaku dosa. Ya, yang membuat kronologis pengakuan dosa lah melalui ulil amrinya. Oke. Nah, teman-teman, kita akan lihat lagi konten. Nah, ini bagian juga yang penting menurut kita untuk teman-teman. Gue ngeliatnya ke sini, harusnya gue ngeliatnya ke sini. Ini juga bagian yang penting yang teman-teman harus lihat. Ini terkait donasi, dan Leni sebagai mantan orang dalam dan mantan wali santri tahu banget apakah benar omongan Pak Panji Gumilang. Nah, kita tonton dulu. Berikutnya isu yang beredar Ya. atau pernyataan-pernyataan yang beredar. Saya nggak bisa bilang isu karena orangnya jelas di televisi, di media massa dan seterusnya. Mengatakan Ini odennya enak loh. hakul yakin Ya, dicuekin. Al Zaitun itu terafiliasi dengan negara Islam Indonesia atau NII yang sudah dilarang oleh pemerintah walaupun sudah dibubarkan. Stop. Yang menuduh Anda ini banyak, Lah kok nggak berhenti? dan kemudian yang memberikan Biarin dia bukti komentarin dulu. juga banyak. Bukti-bukti yang dimunculkan adalah arus dana donasi. Kemudian ada video-video di mana sejumlah orang berjoget-joget, nyanyi dan seterusnya, yang kemudian dibilang bahwa inilah anggota NII, ya, yang selama ini memberikan dukungan donasi ke Al Zaitun. Nanti bisa saya tambahkan, tapi sampai di sini dulu. Pada tahun 1962 yang menamakan diri Negara Islam Indonesia telah berhenti. Pimpinannya menyerah, mempertanggungjawabkan, dan menginstruksikan pada seluruh anak buahnya kembali kepada Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu adalah negara NKRI yang berdasar Pancasila, yang berundang-undang dasar 1945, yang Bhinneka Tunggal Ika. Selesai. Seperti halnya komunis. Selesai. Seperti halnya PRRI, Permesta. Selesai. Maka anak PRRI pun boleh tampil. Anak Permesta pun boleh tampil. Anak komunis pun boleh tampil. Dalam kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila, berundang-undang dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa harus dihidupkan kembali? Ini sudah 25 tahun Al Zaitun ini. Kedaluarsa kalau ngungkit-ngungkit itu.
Terus ada apa ini? Saya mewakili lagi orang-orang yang mengkritisi Anda atau yang menuding Anda. Apapun itu mau Anda anggap sebagai fitnah, tapi saya akan sampaikan terus. Iya, saya tidak pernah mengatakan itu fitnah, itu sesatnya. Saya tanggapi saja. Ada orang yang mengaku sebelum Al Zaitun berdiri dia sudah menjadi pengikut Anda. Stop di sini. Dan dia Oke, termasuk teman-teman, orang kita yang stop. Nah, silakan. Nah, ini dikomentarin. Jadi gini, kan dibilang sama Bang Andi Noya bahwa Al Zaitun terafiliasi dengan NI atau KW9 gitu ya tadi. Terus juga sejumlah donasi yang disalurkan ke Mahat Al Zaitun. Dan di sini disanggah kembali oleh Panji Gumilang dengan mengatakan tahun 62 itu sudah kembali ke NKRI untuk negara Islam. Ya, untuk negara Islam itu sudah kembali ke NKRI dan sudah selesai. Terus kalimat berikutnya, mengapa harus dihidupkan kembali? Sudah 25 tahun Mahat Al Zaitun. Kenapa diungkit? Saya tidak mau bilang itu fitnah atau sesat. Iya, pasti beliau akan bilang begitu. Tidak mau bilang itu fitnah atau sesat. Karena sebaliknya, dia juga pasti meyakini memang sudah mengakui bahwa Mahat Al Zaitun atau komunitasnya adalah komunitas KW9 atau NII gitu. Ini tidak bisa dipungkiri, sudah banyak juga yang bersaksi, sudah banyak juga yang jadi korban. Kenapa dikatakan demikian? Karena sebenarnya walaupun komunitasnya mengetahui bahwa ini adalah NII atau KW9 gitu ya. Pada dasarnya terutama tahun-tahun belakangan tidak menggambarkan lagi sebagai NII atau KW9 untuk Panji. Tapi komunitasnya masih menganggap bahwa ini adalah NII dan KW9, tapi itu dibiarkan. Jadi saya mau katakan di sini bahwa Mahat Al Zaitun memang terafiliasi dengan KW9 atau NII. Makanya dibilang bahwa wali santri itu kebanyakan orang dalam, ya demikian adanya, demikian nyatanya. Nah, namun komunitas ini sudah tertipu karena layaknya Islam, Panji dengan contoh dirinya tidak menggambarkan lagi bahwa dia mewakili atau mencontohkan Islam dengan perilaku yang sudah pernah masuk laporannya ke Polda Jabar. Karena itu berlangsung selama bertahun-tahun. Gitu. Jadi soal donasi, memang saya pernah katakan juga di orasi kemarin di FPI, bahwa donasi itu tersalurkan dari yayasan-yayasan sosial yang ada di sekitar Jabodetabek, Sumatera, dan Pulau Jawa juga, larinya sebagian besar ke Al Zaitun atau ke struktur KW9, ya Panji Gumilang. Gitu. Itu tidak bisa dipungkiri. Mau apapun dia bilang, sudah banyak saksinya, termasuk Pak Imam Supriyanto yang dulu adalah ex-menteri di sana. Gitu. Iya kan dia NII kan? Iya, dia sudah mengakui juga sudah lama, itu 2011 kan. Dan sudah berlalu. Gitu. Dan sebenarnya kalau nggak salah itu penelitian MUI, rekomendasi MUI menyatakan terafiliasi. Ya itu kan kesaksian itu sudah banyak, tapi di sini kan kita juga ya tertipu karena dia sendiri tidak mencerminkan sebagai warga yang tengah menuju ke negara Islam. Gitu, cerminan dirinya itu gitu. Ditambah lagi ajaran-ajarannya yang nyeleneh makin ke sini dan tidak menunjukkan aturan yang baik untuk mensejahterakan umatnya gitu. Oke, teman-teman. Itu komentarnya. Kita lanjut sebagian lagi. Sebagian aturannya itu tidak mencerminkan kesejahteraan yang baik lah untuk umat. Kita lanjut lagi konten ini, teman-teman.
Ya lepas dari Anda bilang bahwa secara formal itu sudah dibubarkan, sudah kembali kepada NKRI, tapi dia meyakini di bawah tanah sana masih banyak pergerakan yang menginginkan bangkitnya NII, dan Al Zaitun ini adalah ibu kotanya. Anda tentu saja adalah pemimpinnya. Dia diminta merekrut orang-orang itu, dan rekruter ini adalah orang-orang yang nanti dimintain duit, dipalakin. Waktu masuk ke sini dimintain duit, bahkan ada yang suruh jual rumah, ada yang Dari sini atau dari mana? sebagai alasan dimintain duit. Ujung-ujungnya adalah mereka harus sedekah atau menyumbangkan uangnya. Nah, orang tadinya berpikir bahwa ini adalah santri-santri yang belajar di sini. Dia bilang bukan. Kita bisa melihat ada dua sisi Al Zaitun. Sisi pertama, normal, semua santri diajarkan ajaran normal begitu. Lepas dari tadi ada isu-isu yang menyimpang. Tapi sebenarnya yang bergerak itu anggota NII. Yang ini, yang setiap satu Muharram itu Idul Fitri muncul. Dari mana mereka? Ini yang kemudian menimbulkan isu KW9 yang Anda ejek-ejek sebagai kualitas. Mereka bilang enggak, itu serius. Komandemen 9 ini. Sampai di sini. Ya, bagaimana? saya jawab. Ya. Nah, ini jawabannya. Kalau Seru itu nih. organisasi pasti ada kartu anggota organisasi. Kalau itu pernah dekat pada saya, mestinya bisa ditunjukkan siapa. Mendirikan Az-Zaitun ini adalah memang ada sumbangan-sumbangan, tapi tidak seperti yang dibayangkan itu. Dan tidak ada kaitan dengan organisasi yang disebut tadi. Lah kalau Az-Zaitunnya ini benar, lah mengapa ada yang tidak benar? Masa bisa berdiri benar di atas yang tidak benar? Ini benar. Lembaga yang ngoceh di Jakarta itu juga mengatakan pendidikannya benar, pimpinannya yang tidak benar. Katanya. Logik juga nggak terima, logika sehat nggak terima. AS Panji Gumilang dengan Az-Zaitun, gula dan rasa manisnya, atau garam dan rasa asinnya. Oke, sini ya. Bisa dipisahkan. Oke. Kalau Panji Gumilang itu mempunyai program gelap yang menurut sampean tadi di bawah tanah, Betul. Hah, terus apa lanjut? Belum. Oh, oke, lanjut. hari-hari di atas tanah, terus bergerak. Inilah dalam rangka mau menghancurkan pendidikan bangsa ini. Sudah pun belum bisa membangun tempat pendidikan seperti ini, kemudian menginginkan punya seperti ini, kemudian menyarankan untuk dipisahkan antara pimpinan dan proyeknya, nanti dikuasai dengan mudah. Tidak begitu, Mas, di negara Republik Indonesia ini yang punya Undang-Undang Dasar 45 ini, punya dasar Pancasila ini, tidak seperti itu. Yang fair saja, ayo kita bangun lagi lah begitu. Oke. Jadi Anda Nah, ayo kita komentari ini. Mulai seru ya, teman-teman. Jadi kan katanya kalau Lihatnya ke situ. organisasi itu harus ada kartu anggotanya. Mestinya ada kartu anggotanya. Ya nggak mesti juga. Gitu. Buktinya ya ini. Buktinya KW9 atau NII itu memang tidak ada kartu anggotanya, Pak Panji. Ya. Kalau ada ngeri banget ya. Ya, karena dari dulu itu kan memang menghindari untuk tidak terlacak. Gitu. Jadi jangankan kartu anggota, kwitansi untuk sedekah pun memang tidak pernah ada. Ya, memang kadang kita kalau misalnya dulunya lugu itu kan meminta juga kwitansinya mana gitu ya. Itu dijawabnya juga ya nggak mungkin ada, tidak boleh ada bukti serah terima uang. Itu satu. Jadi ya mungkin bukan mungkin ya, ya memang tidak ada kartu anggotanya gitu. Masuk akal sih. Itu nggak mungkin ada kartu anggotanya karena bisa cepat ketahuan, ketangkep dan dicari strukturnya sampai ke atas, sampai ke Pak Panji juga. Nah jadi disanggah juga kan di sini masa bisa berdiri benar di atas yang tidak benar? Ya bisa saja.
Itu teori dari mana gitu. Ya buktinya yang tidak benar ini ya bisa dibilang juga berdiri di atas yang benar gitu. Di atas ini memang di bawahnya ini yang bisa dianggap tidak benar gitu kan. Ada ditutupi, diselimuti oleh institusi pendidikan gitu. Yang namanya Al Zaitun. Ya, gitu. Kenapa? Karena ya untuk berkamuflase gitu. Gitu. Jadi kalau MUI mengatakan terafiliasi dengan KW9 atau NII, nggak salah juga MUI itu ya? Nggak salah. Nggak salah. Jadi udahlah, jangan dipungkiri. Kenapa? Karena ya emang nggak benar juga kan. Masa kalau benar pimpinannya melakukan perbuatan pelecehan itu selama bertahun-tahun? Tapi pas dilaporin mental tuh? Ya mental, karena memang ya mohon maaf ya. Mohon maaf, saya dapat informasi juga dari almarhum bahwa ya itu bisa dibuat mental. Bisa dibuat mental. Kadang-kadang kan di dunia ini ya sebagian besar juga bisa direkayasa. Direkayasa lah. Ya contohnya juga penghilangan barang bukti. Iya kan kita udah lihat Waktu itu barang buktinya TKP-nya dihilangkan. Itu kami pun tahu bahwa toilet itu tadinya ada menjadi tidak ada. Oh toilet. Gitu. Ada ya, apa pada di saat toilet? bulan April itu. Waduh. Kalau memang merasa benar, kenapa mesti menghilangkan toiletnya? Tapi sayangnya yang kita lihat dari berita hari-hari ini, Len, itu menurut permintaan dari Prof. Mahfud MD Menko Polhukam juga, dan itu sudah ditindaklanjuti. Kemarin juga ada berita dari Kabareskrim bahwa akan ditindaklanjuti penyelidikan terkait dengan penistaan agama. Jadi kayaknya yang soal pidana yang pelecehan seksual yang 2021 ya, kalau nggak salah ya, 2020 atau 2021 itu kayaknya no hope untuk kali ini, tapi penistaan agama mungkin akan diteruskan atas dasar laporan dari pengacara siapa gitu, advokat peduli Pancasila atau pembela Pancasila. Ya oke lah, tapi kan memang sih dari pihak aparat dibilangnya termasuk yang suka sama suka, jadi nggak bisa dijerat kalau nggak ada laporan dari istrinya misalnya kayak gitu ya. Jadi standar hukum lah gitu. Tapi kan untuk seorang pimpinan pesantren, lalu juga untuk seorang pimpinan gerakan Islam, perjuangan Islam, masa iya sih mencontohkan seperti itu dan tidak mau mengakui, sedangkan umatnya aja tadi dibilang diharuskan untuk bikin kronologis kalau berbuat dosa semisal itu. Nah pimpinannya enggak. Wah. Pimpinannya kenapa enggak? Ini menarik. Disuruh tahkim umat-umatnya pada saat dulu-dulu itu. Tahkim itu pengakuan dosa ya? Ya, gitu, semacam itu. Gitu. Keren. Jadi dibilang gerakan bawah tanah, ini tidak diakui juga, dinafikan juga. Ya sudahlah, sudah banyak yang bersaksi kok, sudah banyak yang memang mengalami. Gitu. Rasanya, memang ada. Rasanya bawah tanahnya bukan dalam arti sebenarnya, Pak Panji, tapi tanda kutip underground, gerakan bawah tanah yang tidak terlihat di permukaan atau kehidupan nyata sehari-hari, karena memang ya manusia-manusia atau sumber dayanya memang bekerja beraktivitas sebagaimana masyarakat biasa. Dia juga bekerja mungkin di rumah sakit, bekerja di pabrik kendaraan, bekerja di mungkin perminyakan gitu. Ya biasa aja, tapi kan mereka ada ikatan dengan melakukan infak juga ke sana. Nah, jadi teman-teman, kalau di lingkungan aktivis Islam sebenarnya udah jadi pengetahuan umum. Iya, iyalah. Jadi justru kita ini diketawain sama ya Habib dan Ustadz lah. Lu kenapa baru ngomong sekarang? Kan itu udah lama, semua orang juga udah tahu. Ya, bagaimanapun mungkin ada naluri untuk beragama yang lebih baik ya. Atas pengorbanan yang sudah dilakukan bertahun-tahun itu tidak mudah memang untuk melepaskan ikatan itu gitu. Jadi itu juga
pastinya alasan teman-teman masih berada di sana. Karena kan memang bangunannya megah, asetnya luas, besar, bagus gitu kan. Menjanjikan harapan untuk kesejahteraan. Nah itu yang diharapkan sehingga bertahan lama di sana. Oh, oke, teman-teman kamu tuh ya. Ya. Kita lanjutin sekarang videonya dari Menuduh Andi Noya. ada yang ingin mengambil alih Al Bukan Zaitun dengan menuduh. cara-cara yang Nanti tidak dulu. benar. Nanti dulu, saya tidak pernah menuduh. Kalimat Anda itu bersayap sekali. Saya tidak pernah menuduh. Sudah banyak. Bagaimana menyelesaikannya? Sudah banyak upaya maksudnya. Iya, ungkapan-ungkapan itu sudah banyak. Al-Zaitun tidak masalah, pimpinannya. Bukan menuduh, saya tidak pernah menuduh, tinggal hanya di sini kok. Itu kan yang bebas di mana-mana itu. Tunggu, saya ingin menegaskan bahwa memang ada upaya orang luar untuk mengambil alih Al Zaitun dengan alasan tadi itu. Memang sampai kepada kami. Ya ini kita komentarin. Sampai kepada kami. Oke. Pause dulu. Nah, sekarang kita komentarin bagian yang tadi. Ya aku reaksi lagi ya. Ah, Memang dia sangat Lihat situ, lihat takut. situ, lihat situ. Sangat takut untuk diambil kekuasaannya, tampuk kekuasaannya oleh orang lain, ya bahkan oleh umatnya sendiri. Hmm. Ini dia sangat-sangat takut post power syndrome dia. Hmm. Gitu. Jadi memang ingin status quo, mempertahankan status quo. Gitu ya. Jadi ya sudah seperti Firaun, Hmm. gitu ya, nggak bisa dielakkan. Sudahlah, Pak Panji jangan mengelak. Karena Anda itu sudah seharusnya istirahat gitu ya. Karena sudah mulai banyak melenceng, nyeleneh gitu ya. Diikhlaskanlah, digantikan dengan yang lebih muda, yang lebih bisa mengontrol emosinya, lebih bisa punya pembaharuan, terbuka kepada pembaharuan dan juga terbuka kepada masyarakat luas. Karena kan tujuannya juga untuk masyarakat luas kan, bukan untuk eksklusif komunitas itu sendiri gitu. Jadi kalau Pak Panji bilang ingin memisahkan pimpinan dengan proyeknya, ya memang itu yang Anda khawatirkan, gitu kan? Sampai apapun kritik dari bawahan itu Anda tidak terima gitu. Dari almarhum Pak Rukial juga Anda tidak terima, Anda ketakutan, gitu. Anda takut. Jadi ini post power syndrome gitu. Padahal kita tuh ada batas umur gitu. Ya sudah berjiwa 73 besar. tahun ya? Ya. Udah sepantasnya lah regenerasi gitu. Dan itu ya menuntut kebesaran jiwa Anda gitu. Oke, kita dengerin lagi ya kali ini. Alat dulu dalam katanya meneliti Az-Zaitun. Majelis Ulama pernah, konon katanya Tahun 2002 2002. bersama dengan Kementerian Ya, Agama waktu itu. bohong yang satu itu, yang Kementerian Agama betul. Saya fasilitasi 6 bulan lebih sampai menjelang 7 bulan. Berulang-ulang dikatakan kalau yang Anda maksud ini adalah MUI, mereka bilang tahun 2002 kami udah masuk, kami periksa dan hasilnya memang sesat di sini. Tidak pernah Sudah masuk ada di sini. fatwa. Ini seru nih. Tidak ada fatwa. Anda tidak mengakui tapi mereka bilang mereka masuk resmi. Tidak pernah ada surat. Resmi itu pakai surat. Gue stop dulu ya. Teman-teman, kalian percaya mana? Panji Gumilang apa MUI? Andi Noya bilang MUI udah ke sana, udah melakukan penelitian. Ditolak mentah-mentah sama Panji Gumilang, nggak pernah masuk. Nah, kalian percaya yang mana? Silakan tulis di komentar. Teman agama pakai surat, Mas. Berarti Anda menuduh Tidak mereka menuduh. bohong. Tidak ada surat. Di sini arsip itu ada, Mas. Kalau yang kedua, iya. Ada. Saya tolak. Yang kedua pun ini dibantah Pak Panji ya. Dari pernyataan, Anda kan memang melarang. Ini Bukan melarang. Anda menolak, melarang apapun namanya, pokoknya MUI tidak boleh masuk ke sini. Nah, betul. Nggak boleh. Tapi mereka bilang mereka sudah masuk. Ya silakan. Mereka Berarti melakukan investigasi. Mereka wawancarain banyak orang. iya, silakan. Dengan kesimpulan bahwa memang ini sesat. Silakan. Terus apa ini? Apa itu hukumnya? Lu sama gak sih mikirnya sama gue kalau ini ada yang ngotot? Silakan. Kata, oh, faktanya MUI masuk kata Andi Noya ya. Ya silakan, ya silakan. Oke, kita terusin. Masuk tanpa izin.
Quran mengatakan idza qila lakum ji'u irji'u farji'u. Itu ini cerita. Artinya, Oke. Kalau tuan rumah ini mengatakan tamu yang datang itu suruh pulang, pulanglah. Nah kalau terus, oh saya sudah dapat, terus apa itu? Akhlak apa itu? baik. Tampaknya saya bisa menyebut ini kalimat dari saya ya. Terjadi perseteruan karena dengan MUI, karena kemarin pun Anda menolak ada wakil dari MUI dalam pertemuan tabayun atau yang disebut juga investigasi, yang Anda tolak itu investigasi, Anda bilang tabayun ini. Anda menolak ada wakil dari MUI. Alasannya apa? Oh begini. Sudah dendam lama itu. Oh ya. Mau menetapkan sesuatu, mau Karena ngomong sesuatu harus pro dia. tabayun. Nah, nih teman-teman, kesaksian orang dalam. Udah dendam dari lama. Jadi kalau Andi Noya bilang, tampaknya ini ada perseteruan antara Anda dan MUI. Ya, memang betul, memang betul, Jadi Andi Noya Anda benar. betul. Makanya teman-teman kalau lihat kemarin yang di Gedung Sate, itu kelihatan banget powernya itu lebih, ya mohon maaf ya kalau gue bilang MUI-nya lebih less power dan si Pak Panji ini. Iya. Nggak tahu kenapa, mungkin dia beneran sakti, tapi teman kita bilang, enggak dia nggak sakti, kita ada yang lemah. Gitu. Dulu Kita terusin ya teman-teman. lah ini sudah beredar kemana-mana, yang sesat lah, yang komunis lah. Lah kok baru mau tabayun? Akal sehat nggak nerima, makanya jangan ada. Saya tidak mau berhadapan. Karena akhlaknya mendahulukan tuduhan daripada tabayun. Disiarkan di televisi. Jadi keberatan Anda itu. Ya bukan hanya itu. Dia mengatakan sesat, tapi tidak punya neraka. Maksudnya? Nah, kalau sesat kan masuk neraka. Punya neraka nggak? Kalau baik kan masuk surga. Punya surga tidak? Yang punya neraka dan surga itu Allah. Tuhan. Apa ini namanya retorika ya? Ya Andi Noya kan membumi semua pertanyaannya, logis ya. Dijawabnya juga harusnya dengan yang membumi dan logis. Ini malah dibalikin. Anda bisa mengatakan sesat, emangnya Anda yang punya neraka? Ya jelas bukan lah. Ya enggak lah, enggak gitu juga kali. Jadi ini retorika kepada Andi Noya supaya Andi Noya bingung. Dia memang melebar kemana-mana Tapi saya yakin Andi Noya nggak bingung, dia malah bingung. supaya nggak fokus. Tuhan yang Nggak fokus kali. mengapa semudah itu? Tunggu, MUI itu lembaga yang dihormati. Anda tampaknya tidak percaya pada lembaga ini. Dihormati kalau benar. Menurut Anda tidak benar. Iya benarnya standar Apa dia. yang kita nggak ngerti? Nah, ini abis ini akan seru banget karena emang MUI itu kalau nggak salah LSM ya. Dia bukan lembaga badan negara, bukan. Ya, ini yang dia Nah, bilang. ini dia Merasa sejajar. dia merasa sejajar nih. Kita dengerin nih teman-teman, seru nih. Terus harga diri seseorang diinjek-injek. Dan dia itu LSM, Mas. LSM sama. Derajatnya itu sama dengan lembaga pendidikan ini. Ada lembaga swadaya masyarakat. Mengapa harus meneliti sama-sama? Kecuali kalau sampean punya pangkat yang lebih tinggi, konstitusional, baru boleh. Kalau dia umpamanya DPA masih hidup, kemudian mau meneliti, oh itu bagus. Karena apa? Konstitusional. Dewan Pertimbangan Agung. Nah iya. Tapi MUI menurut Anda Nanti dulu. DPA kita usulkan supaya dihidupkan lagi. Jangan yang LSM ini. Masa LSM menghukumi LSM? Ya hukum. Ya, Yang ngerti tata negara, tepat nggak kalau Panji Gumilang DPA yang ngurusin, harusnya ngurusin soal Al Zaitun, soal pesantrennya enggak lah ya. DPA itu kan kalau sekarang MA lah ya, Ya. gitu ya. Kayaknya enggak deh, makanya Andi Noya bingung DPA. What gitu. Oke, kita saksikan terus. Komunis. Seperti kaset yang rusak itu. Ya, nah. Komunis. Tapi ini kalau, entertaining. kalau soal komunis, ya aku tanggapin ya. Apa? Ngomong aja. Ya, soal komunis itu memang tidak betul. Dia bilang saya komunis itu, ya saya juga berusaha objektif ya.
itu nggak betul, itu potongan video gitu. Jadi Framing. nge-framing dia gitu. Ini ada yang mau memperkeruh suasana gitu. Jadi hati-hati juga sama yang false flag gitu istilahnya. Jadi mau menyusup di antara air udah keruh gitu. Mengadu domba. Mengadu domba. Nah, itu. Jadi jangan mudah percaya juga itu potongan video. Jadi kalau bisa cari dulu istilahnya tuh kalimat utuhnya seperti apa. Oke, jadi ternyata bahwa omongan dia komunis itu adalah framing. Hati-hati ya Bukan, teman-teman. dia nggak mengaku seperti itu. Indonesia Apapun tidak ada. penjelasannya Saya Pak Panji Gumilang soal ini, kita dukung dia. Bahwa Ya, kalau dalam hal ini kita benar, Pak Panji Gumilang benar bahwa dia tidak mengatakan saya komunis. Itu kalimat itu luas, ada apa namanya? ada rangkaian kalimatnya, ada konteksnya tapi dipotong. dan di framing. Oke. daripada negeri Cina. Kemudian Iya, sekian bulan lamanya, direktur utama mereka mengecek Oke, ini kita ke tempat Skip lagi. cepetin aja teman-teman. Karena Anda diam. Jadi kalau Anda disebut terafiliasi oleh NII, kan salah satu tadi adalah Ini gimana? penggalangan dana. Jadi ini sistematis. Anggota-anggota NII lepas dari Anda tidak mengakui atau menolak tadi ada di bawah tanah tadi, ya, Anda berada di atas tanah. Mereka yang percaya dan yang mengaku pernah menjadi bagian dari NII yang menggalang dana itu mengatakan bahwa penggalangan dana itu masif sekali. Rekrutmen itu masif juga. Nah, rekrutmen, salah satu rekrutmen yang saya dengar diceritakan, ya, satu contoh, ada seorang bapak-bapak yang sudah menikah, yang punya satu gerobak dan gerobaknya terpaksa dijual untuk kemudian dia bisa bergabung di sini menjadi karyawan. Dan dia menangis, dia merasa dibohongi. Dia bilang dia sudah ngajak istrinya ke sini, dijanjikan macam-macam, hidup yang lebih baik, lebih sejahtera. Tapi sampai di sini dia dipekerjakan bagaikan pekerja paksa, kerja rodi dengan gaji yang minim dan fasilitas yang tidak memadai. Karena katanya dia ada kos di sekitar sini dengan imbalan yang Anda berikan atau diberikan Al Zaitun yang membuat dia menderita hidupnya. Apa komentar saya Anda? jawab, Iya. Nggak banyak sih kalau di ini. sini tidak ada pemeriksaan Kita pekerja. dengerin dia. Di sini ditata dengan baik. Ikut apa itu yang namanya JPS atau apa? JPS. Jadi JPS itu Ini sebenarnya nggak bisa jawab ini. kerja Di bagian ini sebenarnya kesehatan, teman-teman, Pak Panji nggak bisa jawab. Kenapa Tapi memang banyak cerita-cerita ya. orang bercerita seperti Jadi banyak cerita-cerita seputar, karena ini kan udah puluhan tahun ya si NII ini ya, KW9 ini. Jadi banyak cerita sebenarnya bahwa anak yang mencuri perhiasan ibunya dan sebagainya, menipu, macam-macam, itu banyak ceritanya dan itu miris kalau dengernya ya. Kita nggak usah ulang lagi, itu banyak ya. Sekarang kita Iya, fokus. tapi, Ya, gimana itu kamu komentarin? Aku komentarin sedikit ya. Saya lihat di situ ya. Soal ini, soal bapak-bapak yang jual gerobak terus tinggal di sana di Zaitun, kemudian bekerja di sana, dijanjikan kesejahteraan. Ya memang semua juga masuk itu dijanjikan kesejahteraan di sana gitu ya. Dan pada akhirnya setelah bekerja di sana, ya bagaimanapun tetap untuk infak itu dipotong langsung dari Artinya gaji. kalau itu. gajinya 10 juta, infaknya 8 juta. Ya bisa jadi begitu karena memang seperti yang sudah pernah dibuktikan lewat laporan waktu 116 guru tahun 2017-an itu ya, memang slip gajinya juga jadi nol kalau nggak salah, habis karena memang untuk membayar infak bahkan bisa jadi lebih dari sejumlah gaji itu gitu. Jadi ya bapak tersebut bisa dibilang ya naif juga gitu karena pasti habis lah kalau di sana itu, makanya sampai mereka juga mencari mata pencaharian lain di luar bekerja di Mahat Al Zaitun. Dan ini selalu dinafikan sama Panji Gumilang gitu. Seharusnya dia itu membela, itu ada kesalahan dari dia. Harusnya dia juga bagaimana caranya supaya orang ini yang nggak habis banget gitu. Tapi ya itu memang yang fakta yang terjadi memang jor-joran di sana. Perlu dikasih lihat kwitansinya. Ada sempat saya lihat waktu itu yang dari kasus 116 Jamas. Oh bukan. guru yang enggak 116 guru yang mengadu ke PHI gitu ya, dan memang dimenangkan sama mereka. Ya yang Jamas apalagi
terutama itu sekarang kan 20 juta itu tahap pertama ya, itu salah satu buktinya. Ya intinya gitulah, intinya Tahap adalah kedua modus 300 juta. modus ekonomi teman-teman ya. Kita dengerin lagi. Tidak berhasil mencapai target, Nah ini aja nih. dia menyatakan bahwa ada hukuman, ya bahkan dicambuk dan seterusnya, fisik. Tapi yang saya mau tanyakan ke Anda, dia juga mengatakan Anda menghalalkan orang untuk mencuri dan merampok. Apalagi kalau orang yang dirampok adalah Kita dengar orang langsung aja tanggapannya. dengan Al-Zaitun yang bisa dikategorikan takwa. Tuhan yang tidak benar, yang tujuannya supaya hancur ini tempat. Enggak. Supaya Enggak bisa begitu. dipisahkan antara AS Panji Gumilang, sang pendiri, bersama-sama kawan-kawan, dan Az-Zaitun. Mustahil tidak ada, masa seperti itu dicambuk. Ini bukan negara, bukan provinsi Aceh. Ini negara Republik Indonesia yang tidak pakai dasar yang seperti itu. Kalau nggak Teriak kejar target kalau dicambuk. orang dicambuk itu. Enggak kali. Baik, Ya bisa jadi. Memang dulu juga sempat mendengar. Aku komentarin ya. Oke. perempuan. Nah, Kalau nggak tercapai Yes, target itu dulu memang sempat juga mendengar ada yang di-strum listrik gitu kan, wow. dicelupkan kepalanya ke air gitu Wow. kan, direndam terus ditahan gitu di Malja ya istilahnya itu, tempat ininya ya kantornya gitu ya. Tapi Tahan baru berhari-hari dan anggotanya disuruh cari lagi untuk mencapai target infak gitu. Ya bisa jadi betul gitu, tapi ya tergantung idariahnya, tergantung wilayahnya di mana gitu. Itu berbeda-beda hukuman dari ulil amrinya atau pemimpinnya itu berbeda-beda. ya karena luas jaringannya banyak dan ulil amrinya nih banyak ya. Apa pengurusnya banyak ya bisa aja ada miss gitu lah. Ya, Tapi ini lagi-lagi nih mungkin katanya saja. ya. Ini bukan kata Leni atau ini katanya benar-benar katanya. It means artinya kalau teman-teman di sana ada yang iseng motong-motong lah itu gua kejar nanti ya. Ya Jangan bisa jadi di-framing. benar, bisa jadi enggak. Oke. Kita terusin teman-teman. Ya, Yang juga saya merasa tidak pernah melanggar hukum. Tapi ini konteksnya pertanyaannya Andino ya adalah soal pelaporan dia yang oleh advokat pembela Pancasila itu loh, yang dia dilaporkan menista agama. Itu kan pidana ya, melanggar hukum ya. Tapi ini inline lah karena konteks yang laporan advokat itu emang soal penistaan agama. Tapi Leni punya pengalaman karena beliau yang ikut menemani pelaporan kasus pelecehan seksual terhadap saudari K yang which is itu karyawannya Pak Panji tahun 2021, right? Oke, and silakan Kak Leni. Ya, dibilang nggak pernah Lihat situ, melakukan pelanggaran hukum gitu ya. Ya enggak, karena kan udah pernah dihukum juga, udah putusan beberapa bulan penjara waktu itu di Indramayu sendiri gitu. Terus atas kasus pemalsuan tanda tangan Oh, yayasan yang Imam Supriyanto. Imam Supriyanto Oke. gitu kan, itu sudah terbukti gitu kan. Jadi nggak melanggar hukum di mana gitu. Saya tidak pernah merasa melanggar hukum tadi kata Pak Panji. Ampun deh. Ya Oke. enggak, makanya jangan yakin begitu gitu, lupa apa gitu waktu itu yang soal pemalsuan tanda tangan. Kemudian juga yang kalau mau diangkat itu juga yang sampai pembiaran pernah tahun 2012 kalau nggak salah saya baca beritanya ada penyekapan pegawai. Wow. Itu bisa kena juga, cuman mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak lapor apa istrinya apa gimana itu yang disekap itu. Ya, ini di puluhan tahun teman-teman bisa aja apa saja terjadi di sana. Iya dong, iya banyak juga pasti yang terkait dengan apa penganiayaan itu ada gitu. Tapi kan kalau nggak ada laporan nggak bisa terjadi juga. Oke, kita terusin ya. Pendidik. Wah, pendidik katanya. dalam pertemuan tabayun katanya, Soal kapal atau mengkalkulasi Kan Nggak usah, kamu kan datanya juga nggak banyak. bos ya ini memang itu ada prosentasenya iuran buat kapal itu. alaihe. Oh iya. Oke Iya. deh, cerita aja. Tadi ada cerita, kalau kita cari sih ada susah. Jadi Iya. tadi Pak Panji bilang ya emang mereka mau beli kapal dan sebagainya kan. Ini kan negara maritim, jadi harus main di laut juga gitu. Nah,
ternyata benar ya waktu dulu ini mantan orang dalam mengatakan memang ada iuran untuk kapal. Ada, memang Ampun deh. dijanjikan untuk membeli kapal. Waduh. Kita akan membeli kapal, memesan kapal itu sampai berangkat juga ke serombongan itu ya ke luar negeri gitu kalau nggak salah tuh ya, di mana ya, aduh saya lupa lagi. Tapi memang sempat ada dijanjikan memang untuk beli kapal juga, tapi kenyataannya tuh nggak ada kayaknya. Terakhir saya di sana tuh nggak terbukti gitu pembelian 1 unit kapalnya itu. Yang ada tuh perahu kecil gitu. Kan tinggal menangkap. Pak Prabowo itu kan anak PRR. Oke. Nyebut-nyebut Pak Prabowo anak PRRI lagi, ngaco aja. Bukan ngaco, ngapain gitu bawa-bawa Pak Prabowo. Oke teman-teman, nih baterainya udah mau habis. Ini nih ada yang soal, Ada, kamu sampein aja. yang Dia ngomong. soal dia menafikan ini juga ya, pembantu rumah tangga ada tuh. Oh Nggak tahu ya, di ada menit di bagian keberapa, ini. soal pembantu rumah tangga yang dulu itu dipekerjakan untuk mencari informasi gitu. Memang itu pernah ada. Memang pernah ada fase itu, dan itu pasti dari dia juga yang membolehkan FAI gitu ya, harta rampasan perang. Iya. Itu makanya banyak juga umat-umat ya di sejumlah idariyah itu yang melakukan pencurian gitu untuk harta majikannya gitu. Itu nggak bisa dipungkiri, memang sudah kejadian nyata kok ada kayak gitu. Nah sekarang kalau sudah terjadi seperti itu, sekarang Panji mengelak gitu. Dia tidak mau melindungi anggotanya. Jadi setiap kali dulu juga ada penggerebekan kayak gitu ya, dia pasti lari lepas dari tanggung jawab. Jadi ya percuma untuk berkorban jor-joran kalau pada akhirnya tersandung masalah itu tidak ada perlindungan juga, tidak ada pembelaan juga. Nah disinilah jadi harus dengan akal sehat juga dalam beragama itu. Pada saat tidak dipertanggungjawabkan, tidak dibela, ya akhirnya harus membela diri sendiri gitu kalau tersangkut masalah hukum ya, apalagi. Silakan terus. Oke. Ya jadi harus menyelamatkan diri masing-masing lah gitu. Jadi intinya gimana? Intinya gini juga ya. Sekarang dari kasus yang sudah terbukti bahwa dia itu tidak bisa menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik ya pada kasus pelecehan tahun 2021 itu gitu ya. Sudahlah, artinya ini sudah bukan lagi konsep negara Islam gitu. Ditambah lagi kezoliman-kezoliman yang tidak bisa memberikan kesehatan yang baik, jaminan kesehatan dan kesejahteraan yang baik untuk umatnya. Ini sudah bukan lagi gambaran Islam yang baik seperti ini gitu. Di mana letak untuk menuju ke gerakan atau negara Islam Indonesianya. Jadi umat-umatnya tolong udah jangan terlalu naif lagi gitu. Udah selesai dengan pembuktian itu, Allah tunjukkan gitu. Seharusnya hidayah itu juga nyampe dengan bukti-bukti voice note yang sudah beredar, bukti percakapan dia dengan korban juga sudah ada gitu ya, mengajak itu sebagai kode kalau orang dewasa sudah mengerti, mengajak berhubungan. Wow. Kita belum mau buka tuh. Itu. Jadi ya sudahlah, berhenti gitu, karena ini disinyalir memang sejak tahun 2014 ya, informasi dari almarhum Pak Rukial itu bahwa sudah ada MOU dengan pihak intelijen bahwa ini tidak boleh lagi ada perekrutan. Makanya program tilawah itu atau menyampaikan dan mengajak orang anggota untuk bergabung baru untuk bergabung itu kan sudah tidak ada. Itu karena memang sudah ada MOU, tidak boleh lagi melakukan itu untuk meluaskan jaringan gitu. Makanya kalau dibilang tadi akan saya datangkan 20.000, mana anggotanya? 20.000 nyampe enggak gitu dari seluruh Indonesia. Karena gitu. sebenarnya Karena udah sudah ada. pada berguguran. Jangankan itu, terbukti dari santri-santri yang sudah pada menarik diri, pada pindah dari sana. Itu bisa dilihat dari situ. Jadi udah nggak ada lagi 20.000 itu udah tahun kapan 20.000 gitu. Karena sudah tidak ada perekrutan. Santri-santri yang ada juga sudah bisa dibilang hampir 100% orang dalam. Jadi sudahlah gitu, jangan membuat harapan-harapan palsu terhadap umat gitu. Kasihan umat. Panji sudah tua gitu, sudah harusnya taubat lah, insaf lah gitu.
serahkanlah kekuasaan itu mau sampai kapan. Nggak dibawa mati juga kan kekuasaan itu gitu. Ya, kita masih menunggu ya teman-teman tindakan dari pemerintah dalam hal ini kepolisian terkait dengan laporan dugaan penistaan agama terhadap ASR Panji Gumilang ini, dan juga keputusan-keputusan dari Kementerian Agama terkait bagaimana status dari pesantren Al Zaitun dan institusi-institusi terkait lainnya. Kita berharap ada penyelesaian yang adil ya. Satu, buat kami adil itu adalah asetnya jangan kemana-mana, jangan lari dari aset jadi miliknya umat atau miliknya rakyat atau miliknya negara, dan dipergunakan untuk kemaslahatan bangsa seluruhnya. Jadi jangan sampai asetnya yang besar itu 1.200 hektar dengan fasilitas yang lengkap itu dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak mendukung kepada Islam misalnya, atau tidak mendukung kepada Indonesia atau rakyat, dan seperti itulah intinya ya teman-teman. Ada satu yang ketinggalan nih Mas, boleh klarifikasi nggak? Satu, Iya. tadi nggak diputar kan soalnya, yang pernyataan bahwa Panji bilang kalau mau sodako itu jangan kasih uang tapi semen. Oh ya, itu ada bagian itu, Ada, susah, udah ada bagian itu. panjang banget itu Jadi teman-teman. kalau mau sodako itu jangan kasih uang tapi semen, kasih Iya, semen. iya, jangan Itu disemen. bohong besar ya. Karena selama ini nggak menerima barang-barang untuk sodako itu semua bentuknya uang, transfer ke ulil amrinya masing-masing secara bertahap gitu. Yang sampai targetnya juga 300 juta itu tahun 2019. Terakhir itu segitu. Terus kalaupun sekarang katanya Anda yakin perempuan boleh sholat sejajar dengan laki-laki di saf depan, kenapa hal itu tidak dilakukan dari dulu? Itu saja sih. Ya sampai-sampai kan umat-umat juga keheranan. Ya itu aja paling, udah lobet. Akhirnya mati juga, tapi untungnya udah kerekam. Nah ini lagi-lagi seru nih kantinnya, kafenya selalu full musik. Nah mudah-mudahan masih bisa monet ya konten ini. Tapi buat kita, buat saya sebagai yang mengelola channel ini, yang penting mencerdaskan lah ya. Jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan kebetulan I have my best friend ini adalah ahlinya soal Panji Gumilang. Ya pengalamannya salah cukup satu banyak lah salah ya. satu orang yang paling berpengalaman dengan Tahu betul Syekh tentang Panji dia. Gumilang dan internal di sana. Seru kan? Gitu. Nah, ini kita akan terus ya, kita akan terus kawal topik ini lagi-lagi karena ini penting ya teman-teman, karena ada yang membisiki dari komunitas kami. Ini udah mainannya internasional sebenarnya. Jadi bukan hanya lokal, tapi ini mungkin ada kepentingan internasional di belakang ini, dan ada agenda-agenda besar dari elit global. Wah, teori konspirasi lagi nih Emang teman-teman. masuk juga agenda elit global ke sana. Jadi ini teori konspirasi lagi, dan ini pasti seru. Dan harus kita ketahui dari sekarang supaya apa? Supaya kita bisa menangkalnya. Survive juga. Surviving the values. Wah, itu yang coba kita perjuangkan ya di komunitas kami bersama Leni juga, surviving the values. Bentar, ngomong-ngomong elit global, itu beberapa itu disinyalir juga memang masuk ke sana, ke Al Zaitun. Satu, vaksin yang dipaksakan, kemudian cashless itu sempat di sana, terus juga doktrin tunduk patuh itu. Ya itu emang doktrinnya elit. Dan materialisme. One word religion. One word religion. Oh iya? Iya, aku rasa itu juga arahnya ke sana karena sudah menggembar-gemborkan soal agama, apa ya, tentang keyakinan komunis, kemudian juga Yahudi kan mulai Nah ini ketahuan ciri-cirinya ini, ini arahnya ke satu agama nih, agama satu dunia. Iya benar, kalau bicara soal satu ya itu ada yang matanya satu, udah tahu kan. Nah jadi ya begitulah. Emang ada kaitannya dengan elit global, dengan teori-teori konspirasi. Bukan teori konspirasi, gue dimarahin kalau bilang teori konspirasi. Dibilang fakta karena sudah terjadi. Oke, semoga bermanfaat. Kalau silakan komentar di kolom. Kalian bisa memaki-maki, bisa juga mendukung. Ini very democratic. Yang terbaik lah, komentarnya yang bermutu. Yang ada isi. Kalau kalian mau maki-maki ya malu sendiri paling ya nanti, karena dibaca oleh orang banyak. Iya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.